silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa masyayikhina wanfa'hum wanfa' bil muslimin. Al-muslimah rahimahullah ta'ala ahmiyatul isnad fil Islam. نعم. تكلم المؤلف مؤلف الشيخ الدكتور siapa? Dia Muhammad Diyaur Rahman Al-A'zami. Beliau profesor ini. Berbicara tentang urgensi isnad di dalam Islam. Jadi di sini beliau mengawali kitabnya dengan pembahasan tentang pentingnya isnad di dalam Islam. Isnad mata rantai perawi-perawi hadis, ya, yang meriwayatkan mulai dari dari sahabat yang mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai imam-imam yang mencatat, membukukan hadis-hadis tersebut. قال رحمه الله من الأمور التي امتازت بها الأمة الإسلامية عن غيرها استعمل الإسناد في رواية الحديث النبوي والتاريخ الإسلامي معرفة الصدق من الكذب. Jadi isnad itu atau sanad itu salah satu keistimewaan umat Islam yang tidak dimiliki oleh umat-umat lainnya. Di dalam Islam, dalam periwayatan hadis maupun tarikh, sejarah, maka di situ digunakan sanad untuk bisa memilah atau membedakan antara yang benar dan yang dusta. Nah, ini tidak ada di dalam agama-agama lain. Oleh karena itu di dalam agama-agama lain banyak terjadi pemalsuan dalam ajaran-ajaran agama mereka maupun sejarah-sejarah mereka. قال ولم تنتبه الأمم السابقة إلى أهمية الإسناد ولذا نرى أن الوثائق الدينية والتاريخية لدى هذه الملل وقع فيها تحريف شديد حتى يشك القارئ أحيانا في وجود الأبطال الدينية والتاريخية في الأمم الغابرة. والأمة الإسلامية انتبهت إلى هذا الأمر الخطير فاستعملت الإسناد في الحديث النبوي الشريف في النصف الأول من القرن الأول الهجري حتى لا يحتال أحد في إدخال شيء من الأمور الجاهلية. حتى لا يحتال أحد. حتى لا يحتال أحد في إدخال شيء من الأمور الجاهلية في الشريعة الإسلامية. والأمة الإسلامية انتبهت إلى هذا الأمر الخطير فاستعملت الإسناد في الحديث النبوي الشريف في النصف الأول من القرن الأول الهجري. Jadi itu mereka sejak pertengahan abad pertama dari Hijriah mereka sudah menggunakan sanad dalam periwayatan hadis untuk menjaga, ya, agar tidak ada orang yang berupaya dengan sengaja memasukkan riwayat-riwayat yang dusta. Lanjut. حتى لا يحتال أحد في إدخال شيء من الأمور الجاهلية في الشريعة الإسلامية. جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا فلما ركب الناس الصعبة bukan as-sa'bah, as-si'abah. فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dulu kami apabila mendengar seseorang menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Ibnu Abbas sahabat, ya. Artinya itu di awal-awal masa sahabat. Kalau mereka mendengar ada orang yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka fokus. Jadi mereka perhatikan, mereka dengar langsung mereka simak. Tapi kata dia setelah orang rokiba rokiba as-si'aba wadh-dhalul. Ada di catatan di sini. As-si'aba wadh-dhalul itu penggunaannya sebenarnya untuk onta yang liar, yang susah ditunggangi, itu as-si'aba wadh-dhalul yang jinak. Maksudnya di sini setelah banyak peristiwa-peristiwa terjadi, kejadian-kejadian di akhir-akhir masa sahabat itu kan, di pertengahan abad pertama Hijriyah sudah mulai terjadi perselisihan, maka ketika itu mereka ketika mendengar ada orang menyampaikan hadis tidak seperti awal lagi. Apa kata dia di sini? Lanjut. Qala wa yahdharu as-sahabi al-jalil ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini Sa'ba wa Zilal wa dzalula lam na'khudh minan nasi illa ma. Setelah mulai terjadi perselisihan di antara manusia, kata Ibnu Abbas, kami tidak mengambil kecuali dari orang-orang yang kami kenali dan kami ketahui. Nah, ini menunjukkan
pada masa itu, masa Ibnu Abbas itu, mereka sudah mulai meneliti dan menyeleksi sanad, artinya perawi-perawi. Tidak semua orang yang mereka terima, tidak semua orang yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mereka terima, tapi mereka lihat dahulu siapa yang mereka kenali, mereka percaya, itu yang mereka terima. قال ويحذر الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنهما بقوله بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع رواهما مسلم في مقدمة صحيحه. Kemudian juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang artinya cukuplah bagi seseorang itu berdusta dengan menyampaikan atau membicarakan apa saja yang dia dengar. Nah, ini juga menunjukkan pada masa itu mereka sudah mulai memperhatikan atau menyaring apa yang mereka dengar. Sampai-sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhu mengatakan orang yang menyampaikan apa atau semua yang dia dengar itu bisa jadi dia tergelincir dalam kedustaan. Artinya dia harus saring dulu, dia harus teliti dulu, benar tidak apa yang dia dengar, baru dia sampaikan. Nah, dua asar sahabat ini, dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud ini radhiyallahu anhum ajmain, menunjukkan bahwa pada masa itu mereka sudah memperhatikan atau sudah mulai memperhatikan, menyeleksi, menyaring periwayatan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال رحمه الله وأول من أثر عنه الاهتمام باستعمال الإسناد وأول من أثر أسر bukan usiro ya, usiro. وأول من أثر عنه الاهتمام باستعمال الإسناد بالمعنى المصطلح هو محمد بن سيرين المتوفى سنة 10 و100 هجرية. Nah, jadi orang yang pertama ada diriwayatkan ya, usiro kan, darinya al-ihtimam, kepedulian dan perhatian khusus terhadap sanad itu bil makna al-mustalah, dengan makna mustalah, artinya dengan makna terminologi atau makna istilah ilmu hadis. Kalau sahabat waktu di zaman sahabat Ibnu Abbas atau Abdullah bin Mas'ud ketika mereka mengucapkan itu belum terbentuk penyelidikan atau perhatian kepada sanad itu dalam bentuk istilah suatu ilmu, ya, disiplin ilmu. Nah, ulama atau imam yang dianggap adalah orang yang pertama sekali memperhatikan atau mengkaji masalah sanad ini dalam bentuk disiplin ilmu, dalam istilah ilmiah, yaitu Muhammad bin Sirin yang wafat pada tahun 110 Hijriah. قال رحمه الله روى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بإسناده عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. Muhammad bin Sirin sebagaimana diriwayatkan di sini oleh Imam Muslim, dia mengatakan dulu salafus saleh, generasi sebelum mereka, itu mereka tidak ada mengecek ya, apa kata dia di sini? Lam yakunu yas'aluna anil isnad. Jadi tidak mereka cek seperti dalam disiplin ilmu hadis. Tapi tatkala terjadi fitnah ini, perpecahan di tengah kaum muslim, perselisihan, muncul kelompok-kelompok, ya, ahlul bid'ah muncul, ada qadariyah, kemudian ada mu'tazilah dan seterusnya. Syiah, muncul Syiah. Nah, di mana kelompok-kelompok ini banyak mereka terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan sebagian kelompok itu bahkan menghalalkan kedustaan, membuat riwayat-riwayat palsu seperti Syiah, Rafidhah, ya kan? Nah, sehingga ketika muncul seperti itu ada Khawarij dan lain-lainnya, akhirnya mereka para ulama-ulama mengatakan sammu rijalakum, sebutkan perawi-perawi kalian, dari siapa kalian meriwayatkannya. Lalu dilihat perawi-perawi tersebut, kalau dari kalangan ahlu sunnah mereka akan terima, kalau dari ahlul bid'ah mereka akan tolak. Jadi di sini secara lebih spesifik, secara lebih khusus atau dalam bentuk disiplin ilmu sudah mulai di zaman Muhammad ibn Sirin ini, dan dari perkataan beliau ini sudah nampak bahwa para ulama sudah mulai menyaring periwayatan tersebut dan memilih perawi-perawi yang dari kalangan ahlu sunnah untuk diambil riwayat-riwayatnya. قال وراه أيضا بإسناده عن هشام عن محمد بن سيرين أنه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم.
Kemudian juga Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin ini juga pernah berkata, dan ini masih riwayat Muslim ya, di dalam muqaddimah sahihnya, inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama, maksud ilmu hadis ini. Dan maknanya bisa juga dimaknai yang lebih luas lagi ya, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah di sini maksudnya teliti, seleksi, teliti dari mana kalian mengambil agama kalian, dari mana meriwayatkan hadis-hadis ini. قال ابن رجب ابن سيرين رحمه الله أول من انتقد الرجال وميز الثقات من غيرهم. Ibn Rajab mengatakan, dengan ini bisa kita ketahui bahwa Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala orang yang pertama mengkritisi, intaqada, mengkritisi, menjarah dan ta'dil ya, intaqad itu menjarah atau mentakdir para perawi-perawi. Nah, terus setelah itu intaqada وميز الثقات من غيرهم. dan mayyaza as-siqat an ghairihim, membedakan antara perawi yang siqah, terpercaya, dari yang lain-lainnya. قال وقال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين تعرف أحدا من التابعين كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم فقال برأسه أي لا. Ini juga pengakuan dari imam-imam lainnya, Yahya bin Ma'in. Dia mengatakan bahwa di masa Ibnu Sirin itu atau sebelum Ibnu Sirin belum ada imam-imam yang secara khusus itu dia menerapkan jarh wa ta'dil, ya, mengkritisi perawi-perawi. Jadi dia orang yang pertama. ونقل ابن الأثير عن ابن سيرين كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتن سألوا عن الإسناد ليأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع فإن القوم كانوا أصحاب حفظ وإتقان ورب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. Di sini ada satu catatan penting ya. Di sini warubba رب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة. warubba rajulin wa in kana salihan la yuqimu syahada. Bisa jadi seorang yang soleh, dia soleh, taat, tetapi dia tidak layak menjadi seorang saksi. Nah, terus ولا يحفظها. wala yahfazuha, dan tidak bisa, tidak hafal, artinya tidak thiqah. Ya, maka sejak itulah karena sudah banyaknya orang dan banyaknya terjadi fitnah dan munculnya firqah-firqah, maka mulai mereka menyeleksi perawi-perawi yang betul-betul thiqah. قال رحمه الله. Apa tuh? Belajar di luar. والفتنة التي أشار إليها ابن سيرين هي ما وقع بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما كما أشار إلى ذلك أبو إسحاق فقال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله تعالى عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أي Mana? Kok mana ulang lagi? لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه تعالى عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله ayu ilmin قاتلهم الله أي علم أفسد. ayu ilmin afsadi. Ya. Jadi kata ayu ilmin. Jadi kata siapa tadi yang mengatakan di sini? La. Ya, fitnah yang dimaksud ya oleh Ibnu Sirin, wal fitnah Ibnu Rajab tadi ya. Siapa? Abu Ishaq yang asyara ila dzalika Abu Ishaq. Iya. Jadi Abu Ishaq ya mengisyaratkan bahwa fitnah yang dimaksud oleh Ibnu Sirin itu adalah ya, perselisihan yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, karena sejak terjadinya perselisihan itu kedua pengikutnya atau masing-masing kelompok yang loyal kepada Ali bin Abi Thalib, yang loyal kepada Muawiyah, mereka saling membela satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga ketika itu kan dikhawatirkan riwayat akan juga berpengaruh kepada riwayat hadis, karena kebanyakan kan di kalangan Muawiyah juga banyak di sana ulama-ulama di Syam, di daerah Syam waktu itu. Muawiyah kawasannya di daerah Syam, di daerah Irak itu Ali bin Abi Thalib. Nah, situasi politik ketika itu dikhawatirkan juga akan mempengaruhi periwayatan hadis. Oleh karena itulah ketika itu mereka betul-betul menyeleksi, atau Muhammad bin Sirin ini menyeleksi atau mengkritisi perawi-perawi. Nah, dicontohkannya di sini qala rajulun min ashabi Ali. Maka salah seorang dari pengikut ya
pengikut Ali bin Abi Thalib sampai ada yang berkata qatalahumullah ayu ilmin afsadu. Semoga Allah memerangi mereka. Ilmu apa yang telah mereka rusak. Nah, jadi kelompok yang ada di Ali menuduh kelompok yang ada di Muawiyah, dan begitu juga sebaliknya, saling bertentangan. Sehingga mereka khawatir ini akan mempengaruhi periwayatan hadis, karena sebagian riwayat itu ada nanti muncul riwayat yang membela Muawiyah, muncul pula riwayat-riwayat yang membela Ali bin Abi Thalib dan kelompoknya. Maka ketika itu mulailah sebagian ulama seperti Muhammad Ibn Sirin ini menyeleksi perawi-perawi. Kemudian juga ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Muawiyah radhiyallahu anhu aidan, muncul kelompok yang lain di tengah mereka, yaitu Khawarij. Ya, muncul kelompok yang lain yang membawa kerusakan-kerusakan dan fitnah-fitnah juga. Sehingga ketika itulah mulai para ulama seperti Muhammad bin Sirin mereka mengkritisi hadis-hadis di masa mereka. Qala rahimahullah ta'ifatun min aqwal ulama fi hamlatul isnad. Nah, jadi di sini beliau menukilkan sebagian perkataan-perkataan ulama tentang pentingnya isnad. Rawa Abu Umar ibn Abdul Bar min tariq Muhammad ibn Khairun kana haddathana Muhammad ibn Husain al-Baghdadi qala sami'tu Ahmad ibn Hanbal yaqulu sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqul al-isnad min ad-din. وقال يحيى سمعت شعبة يقول إنما نعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. وأخرج أيضا بإسناده عن الأوزاعي. Jadi kata Yahya bin Ma'in ini Syu'bah. Yahya berkata sami'tu Syu'bah yaqul. Syu'bah salah seorang imam ahli hadis, dia mengatakan kita itu mengetahui innama na'lamu sihhatul hadis. Kita itu mengetahui sahihnya hadis itu hanya dengan sihhatul isnad, kesahihan sanad. Maka ini menunjukkan pentingnya ilmu tentang sanad tadi. Qala wa akhraja aidan bi isnadihi 'an al-Auza'i qala ma dhahabul ilmi illa zihab ini kan zihabul ilmi ma dhahabul ilmi illa dhahabul isnad. Wa rawa al-Khatib min tariqihi. Jadi kata beliau tidaklah hilangnya ilmu itu kecuali dengan hilangnya isnad. وأخرج أيضا بإسناده عن الأوزاعي قال وروى الخطيب من طريق هلال بن علاء عن أبيه سمع بن عيينة وقال له أخوه حدثهم بغير إسناد فقال سفيان انظروا إلى هذا يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير درجة. Jadi di sini Sufyan itu dia. Iya. Ya, Sufyan namanya. Ya. Dia mengumpamakan sanad itu seperti tangga. Ya, ketika ada orang menyampaikan hadis tanpa sanad, apa kata dia? Lihat si fulan ini, dia menyuruh saya naik ke atas rumah ya, tanpa tangga. Jadi kalau rumah itu tinggi atau ke atap itu, bagaimana orang akan naik ke atasnya apabila tidak ada tangga? Bisa mustahil, kalaupun bisa itu sangat sulit. Nah, jadi begitu juga bagaimana kita akan bisa memahami dan bisa mengenali agama. Kalau seandainya tidak ada sanad, kita tidak akan tahu hadis itu sahih atau tidak. Kita tidak akan bisa tahu hukum-hukum agama kalau seandainya kita tidak tahu hadis itu sahih atau tidak. Jadi sanad itu adalah tangga kita untuk bisa memahami agama. Sanad itu adalah tangga untuk bisa mengetahui hadis itu sahih atau tidaknya. Setelah kita tahu sahih baru kita bisa amalkan. Tanpa itu tidak akan bisa. Qala Ibnu al-Mubarak al-isnadu min ad-din walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Ini juga perkataan yang luar biasa dari Imam Abdullah bin Mubarak. Al-isnadu min ad-din. Isnad itu adalah bagian dari agama. Falaula al-isnad, kalau bukan karena adanya sanad atau isnad, laqala man syaa ma syaa. Setiap orang bebas mengatakan apa saja. Jadi dalam agama ini kan bebas orang mengatakan apa saja. Lihatlah di tempat kita atau di negeri kita misalnya, di mana al-ihtimam terhadap ilmu hadis itu sangat kurang. Perhatian terhadap ilmu hadis itu sangat lemah, kepedulian. Sehingga orang bebas saja dalam ceramah-ceramah menyampaikan hadis-hadis yang tidak jelas asal usulnya. Nah, kenapa? Karena isnad inilah yang akan nanti menjadi filter sehingga orang tidak asal bicara lagi. Ketika kita tanya hadis ini sahih atau tidak, siapa perawinya dan bagaimana, tentu orang akhirnya akan berhati-hati untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقال الإمام مالك بن أنس إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. Nah, ini sama seperti perkataan siapa tadi? Muhammad bin Sirin. Ya. Jadi perkataan Muhammad bin Sirin ini juga ada
diucapkan juga oleh ulama setelahnya, yaitu Imam Malik. Lanjut. وقال الإمام مالك بن أنس إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم لقد أدركت 70 ممن يحدث قال فلان قال رسول الله عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أخذت عنهم شيئا وإن أحدهم لو mana وإن أحدهم yang لو mana ائتمن lawi tumina. وإن أحدهم لو ائتمن على بيت المال لكان أمينا لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه. Ya, Ibnu Syihab Az-Zuhri ya. Jadi Imam Malik berkata seperti perkataan Muhammad bin Sirin, dan ada tambahan lagi dari beliau ya penjelasannya. Kata beliau, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, hadis ini. Maka lihatlah dari siapa kalian menerimanya atau mengambilnya, seleksi. Lalu beliau bercerita, apakah saya sudah bertemu dengan 70 orang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tiang-tiang ini. Maksudnya tiang-tiang Masjid Nabawi. Karena dahulu itu para ulama itu mereka membuat halakoh di tiang-tiang itu, mereka duduk di situ. Lalu murid-muridnya datang. Ada 70 orang kata dia, ulama-ulama yang menyampaikan hadis di Masjid Nabawi itu. Di masa dia bertemu dengannya. Tapi tidak ada dia sedikit pun atau satu pun mengambil hadis dari mereka. Apa kata dia? Kalau seandainya 70 orang ini diberi kepercayaan untuk menjaga harta, ya diamanahkan harta, pasti mereka amanah. Tapi kenapa dia tidak ambil? Karena mereka bukan ahli di hadis, bukan orang yang terpercaya dalam bidang hadis. Artinya dari segi periwayatan mungkin menurut dia tidak siqah, atau ada tidak dhabat mungkin ya, atau ada syarat-syarat yang dalam periwayatan hadis yang tidak terpenuhi. Lalu dia katakan, ketika datang Ibnu Syihab ke Madinah, langsung kata dia, kami berdesak-desakan di majelisnya untuk mengambil hadis. Satu orang banding 70. Kenapa? Karena mereka tahu Ibnu Syihab ini adalah orang yang layak dan patut untuk diambil hadis dari dia. Nah, penjelasan dari Imam Malik dan sikapnya ini menunjukkan bagaimana mereka begitu ketat. 70 orang, ada ulama di Masjid Nabawi itu, tapi dia tidak ambil hadis darinya. Karena menurut syarat dia, ketentuan dia ini belum memenuhi syarat sebagai seorang yang diterima hadisnya. Ketika Ibnu Syihab datang, mereka langsung berlomba-lomba. Ini menunjukkan mereka sangat teliti. Padahal itu orang-orang terpercaya juga. Cuma mereka ingin lebih teliti lagi dan memilih selektif dalam memilih perawi-perawi hadis tadi. Ini menunjukkan ihtimam mereka terhadap sanad atau isnad. قال ورى أبو المهلب عن الضحاك بن مزاحم قال إن هذا العلم دين فانظر عمن تأخذون. ورى محمد بن عمرو الزنيج قال سمعت بهز بن أسد يقول إذا ذكر له الإسناد الصحيح سمعت بهز بن أسد يقول إذا ذكر له الإسناد الصحيح هذه شهادات العدول المرضيين. هذه شهادات العدول المرضيين بعضهم على بعض. وإذا ذكر له الإسناد فيه شيء قال هذه فيه عهده. هذه فيه عهده. ويقول لو أن لرجل على رجل 10 دراهم ثم جحده لم يستطع أخذها منه إلا بشهادين عدلين فدين الله عز وجل حق أن يؤخذ فيه بالعدول. Ya, nah ini juga perkataan yang luar biasa dari salah seorang imam-imam terdahulu tentang pentingnya isnad itu, yaitu dari Bahz bin Asad yaqul idza dzukira waruya an Muhammad bin Amru apa di sini? Amru Zanid ya, bin Amru Zanid. Sami'tu Bahz bin Asad yaqul. Jadi Bahz bin Asad ini berkata, idza dzukira lahu, ketika disampaikan kepada dia isnad yang sahih. Ketika orang menyampaikan hadis dan dengan sanad yang sahih, maka dia berkata, hadhihi syahadatul uduli
al-marduyin ba'duhum ala ba'd. Dikatakan inilah kesaksian-kesaksian orang-orang yang adil, diridhai satu dengan yang lainnya. Artinya dari satu perawi ke perawi yang lainnya. Dia puji kalau diberi sanad yang sahih kepada dia, disebutkan. Wa idza dzukira lahu al-isnad fihi syai', dan kalau disebutkan kepada dia, disampaikan sanad atau isnad yang di situ ada sesuatu. Nah, ada sesuatu itu. Ya, ada mungkin ada kelemahan atau ada illah atau ada hal-hal ya yang tidak sama dengan sanad yang sahih, maka dia berkatakan hadhihi fihi uhdah, bukan ahda ya. Hadhihi fihi uhdah. Maksudnya ini padanya ada sesuatu yang harus diteliti. Nah, wa yaqul, dan lalu dia mengatakan law anna li rajulin ala rajulin asyara darahim thumma jahadahu. Misalnya kata dia, seandainya ada seseorang ya, dia punya 10 dirham pada seseorang. Misalnya si A dan si B. Si B berhutang kepada si A 10 dirham. Jadi si A ini punya hak 10 dirham. Lalu si B itu mengingkari, saya nggak ada hutang 10 dirham sama dia, diingkarinya. Seperti itu. Apa kata dia? Tsumma jahadahu lam yastati' akhdaha minhu illa bisyahidaini adlaini. Maka si A ini tidak akan bisa mengambil uang itu. Pergi dia mengadu ke pengadilan, dia kadukan si fulan ini mengingkari uang saya ada sama dia 10 dirham tapi dia ingkari. Nggak bisa dia. Mana buktinya? Dia tidak akan bisa, atau tuduhan dia itu tidak akan diterima kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil di mahkamah, di pengadilan. Ini dalam masalah apa kata dia? Lanjut kata beliau. Fadinullah azza wa jalla ahqqu an yu'khadh fihi bil 'udul. Dalam masalah dunia saja tidak bisa seorang mengambil hak dia itu kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil. Maka kata dia, fadinullahi, maka agama Allah lebih berhak, lebih patut kita untuk menerimanya dari orang yang udul, adil. Adil itu maksudnya orang-orang yang terpercaya, thiqah, adil, ya. Nah, ini juga beliau memberikan perumpamaan bahwa perumpamaan tentang kewajiban kita untuk menerima hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan dengan sanad-sanad yang sahih. قال رحمه الله وقال حماد بن زيد دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا عمن تأخذون هذه الأحاديث فإنها دينكم. Ya, itu sama seperti tadi juga. Nah, terus lanjut. وذكر الرمزي وابن عبد البر وذكر الرمحر مزي. Ya, Ramhur Muzi. وذكر Ramhur Muzi. Ada juga yang membaca yang lain Ramhur Muzi, ya. Terus ابن عبد البر عدة روايات في أهمية الإسناد عن أبي هريرة وأنس بن مالك وعقبة بن نافع وزائدة وغيرهم من أهل العلم. ونظرا لهذه الأهمية فضل نقاد الإسناد الصحيح. ونظرا لهذه الأهمية فضل النقاد الإسناد الصحيح ولو كان بعيدا. Nah, karena pentingnya sanad yang sahih itu, isnad yang sahih itu, maka an-nuqad itu para ulama-ulama jarh wa ta'dil. Nuqad itu kritikus, ya. Dari naqid, ini kan sighat mubalaghah. An-nuqad itu adalah ulama-ulama jarh wa ta'dil, maka mereka lebih mengutamakan isnad yang sahih walau kana ba'idan, walaupun dari imam-imam yang jauh dari mereka. Kenapa? Yang penting bagi mereka adalah sahih. قال عبد الله بن المبارك بعيد الإسناد أحب إلي إذا كانوا ثقات لأنهم قد تربصوا به وحديث بعيد الإسناد صحيح خير من قريب الإسناد سقيم. Baik, jadi ini perkataan Abdullah bin Mubarak, sanad yang jauh tetapi sahih lebih baik daripada sanad yang dekat tetapi sakim. Sakim itu sakit, artinya dhaif, ada penyakit di situ. Baik, sampai di situ dulu Dihi. Abi mau pergi dulu ya. Pergi dengan Bang Adi. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.